berlangsung kegiatan Fokus Group Discussion memperingati Hari HAM Internasional 2024 yang diselenggarakan oleh PMI Rayon Usuluddin dan Pemikiran Islam, Jumat 13 Desember 2024. Berikut liputannya. Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia HAM Internasional 2024, PMI Rayon Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN dan Batah Palembang mengadakan kegiatan Fokus Group Discussion bertajuk Gugatan Warga Negara versus Koperasi Menuntut Keadilan dan Mencegah Masalah Tahunan. Acaranya berlangsung di ruang auditorium lantai 4 Gedung Fakultas Sains dan Teknologi UIN dan Batah Palembang. Tersebut dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, dan aktivis HAM. Diskusi ini bertujuan untuk menggali solusi atas berbagai persoalan yang sering dihadapi warga negara akibat aktivitas koperasi seperti perusakan lingkungan, pelanggaran hak pekerja, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berdampak negatif pada masyarakat sekitar. PMI Usuluddin dan Pemikiran Islam dalam sambutannya, beliau berharap khususnya terhadap mahasiswa secara umum, masyarakat untuk lebih kritis terhadap yang terjadi, terutama fenomena lingkungan. Kami mengangkat fenomena lingkungan karena hak asasi manusia tidak hanya berbicara soal individu, baik hak berekspresi. Karena 5 tahun belakangan ini, kita ketahui banyak sekali permasalahan lebih kepada hak milik tanah. Itu juga termasuk terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, kegiatan ini kami inisiasi dan kami adakan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN dan Batah Palembang, ujarnya. Hadirkan dosen yang kompeten di bidangnya, yaitu Wakil Rektor 3. Beliau menyampaikan kegiatan ini sejatinya sangat positif bahwa isu-isu tentang hak asasi manusia harus diratifikasi oleh PBB. Itu memang betul-betul saat ini masih mengejala di dunia, di mana banyak tindakan-tindakan dan pelanggaran hak asasi manusia itu masih sering terjadi dalam konteks pengembangan kemahasiswaan. Bahwa mahasiswa itu adalah sivitas akademika yang murni, yang bebas nilai, yang kemudian memiliki karakternya sendiri, yang sejatinya harus tetap dirawat dan dijaga idealisme. Itu karena kita yakin bahwa suara mahasiswa itu masih terbebas dari hal-hal negatif yang mempengaruhi gerakan organisasi yang ada. Maka adanya acara yang berdiskusi mengenai isu-isu yang menjadi isu internasional bagi mahasiswa itu sangat penting, membantu untuk memberikan ruang kepada mahasiswa agar berpikir kritis dan berusaha untuk mencari solusi. Bagaimana tindakan-tindakan yang perlu dikritisi itu agar bisa dilakukan dengan baik, ujarnya ketika diwawancari oleh tim Suara Fatwa. Ketua Komisariat PMI UIN dan Batah Palembang menyatakan bahwa diskusi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana masyarakat dapat menggunakan jalur hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Seringkali warga merasa tidak berdaya melawan koperasi besar, tetapi sebenarnya ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk mencari keadilan, ujarnya. Acara ini dihadiri dengan diskusi interaktif yang menghasilkan beberapa rekomendasi seperti perlunya revisi regulasi terkait perlindungan HAM dalam hubungan warga negara dan koperasi, serta pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih sadar akan hak mereka. Melalui kegiatan ini, PMI Rayon Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN dan Batah Palembang menunjukkan komitmen untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan hak di tengah tantangan globalisasi dan kapitalisme. Baik, kegiatan ini sejatinya kegiatan yang sangat positif ya, bahwa isu-isu tentang hak asasi manusia yang diratifikasi oleh PBB itu memang betul-betul saat ini masih mengejala di dunia, di mana banyak tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu masih saja terjadi di belahan dunia ini. Nah, dalam konteks pengembangan kemahasiswaan, sekali lagi bahwa mahasiswa itu adalah sivitas akademika yang murni, yang bebas nilai, yang kemudian memiliki karakternya sendiri, memiliki nilai-nilai idealismenya sendiri, yang sejatinya ini harus tetap dirawat dan dijaga idealisme itu. Karena kita yakin bahwa suara mahasiswa itu masih terbebas dari hal-hal negatif yang mungkin saja mempengaruhi gerakan kemahasiswaan yang ada, gerakan organisasi yang ada maksud saya. Nah, oleh karenanya kemudian maka membincang tentang
isu-isu yang menjadi isu internasional bagi mahasiswa itu sangat membantu untuk memberi ruang kepada mahasiswa itu. Pertama, dia berpikir kritis, kemudian berusaha untuk mencari solusi bagaimana dari tindakan-tindakan yang perlu dikritisi itu tadi untuk bisa dilakukan dengan baik. Sehingga kemudian ada sinergitas, ada kesinambungan yang dilakukan oleh mahasiswa itu untuk menata dirinya dalam rangka mereka menyiapkan diri mereka menjadi bagian dari masyarakat yang pasca mereka melakukan pembelajaran di lingkungan kampusnya. Sangat positif dan ini perlu untuk diteruskan kegiatan-kegiatan yang serupa ini. Demikian, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan dari Suara Fatwa. Saya selaku Ketua PMI Rayon Usuluddin dan Pemikiran Islam berharap fokus utama diskusi HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional ini mengharapkan mahasiswa khususnya secara umum masyarakat untuk lebih kritis terhadap apa yang terjadi, terutama fenomena-fenomena lingkungan. Kenapa kami mengangkat fenomena lingkungan? Karena hak asasi manusia tidak hanya berbicara soal hak individu, baik hak berekspresi, karena 5 tahun belakangan ini kita ketahui banyak sekali permasalahan-permasalahan lebih kepada hak milik tanah. Itu juga termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Maka dari itu kegiatan ini kami inisiasi tentunya dengan koordinasi dari Ketua Pengurus Komisariat. Maka kami adakan di Kampus B Raden Patah, Palembang. Sahabat-sahabat dan teman-teman untuk membuat acara ini, harapan kami pas acara nanti, pada saat acara nanti, hal yang dirumuskan, hal yang langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk pengimplementasian dari acara ini, tentunya kami berharap untuk produktif dan tetap terlaksana, tidak hanya pada saat forum grup diskusi ini, namun ada langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin itu saja, terima kasih.